Kula tasih imut nggih sekitar 30 tahun yang lalu. Nopo kok ilmune manfaat dibanding dengan realitas sekarang. Sudah ada teknologi luar biasa. Ternyata berbalik lurus apa yang kita peroleh pada 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang itu jauh. Oleh karena itu saya ingin nanti saran bagaimana apa penyakitnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pendidikan sekarang itu hanya mengandalkan kecerdasannya saja. Tata krama itu sekarang itu minim. Itu dua. Kemudian yang ketiga, 3 titik sudut antara sekolah, orang tua dan siswa. Kalau nanti bisa berjalan lurus, insya Allah pendidikan ini akan cepat berkembang dan manfaat, Gus. Mohon syaratnya untuk ketiganya itu, Gus. Terima kasih. Ya, saya tak langsung merespon supaya konsentrasinya nyambungnya. Jadi zaman biyen sekolah gue mek karo sabak, karo grip rek. Buku tulis iku cek wingi-wingi lah cek gurung suwe saiki iki wis fasilitasnya wis gak karu-karuan lah iki. Tak kandhani musik ya. Tak kei contoh musik. Musik iki biyen maju, Pak, zaman gurung ana apa-apa. Jadi sampean tahu gurung Kus Plus ya? Kus Plus biyen rekaman itu sampai dhewe wis duwe album pirang puluh iku, pirang track Mas Blodong. 2 track itu maksudnya iki mek ana 2 tempat untuk nyimpen suara. Jadi tengen karo kiwa, right sama left gitu tok. Dadi mek loro, dadi yo gitare, yo basse, yo drame, suarane kabeh mek disimpen di 2 tempat itu. Sementara saiki dengan kemajuan teknologi pirang track isoan. Sekarang tidak terbatas. Masih kon kate sing nyanyi wong 3500 iso ana 3500 track. Artinya fasilitasnya itu bisa menampung apa saja. Tapi apa yang terjadi? Mergo saiki iki sembarang gampang. Akhirnya wongnya rasa-rasen nyambut gawe. Wongnya rasa-rasen kreatif, wongnya rasa-rasen berjuang. Sehingga tidak ada kreativitas musik seperti zaman dulu lagi. Padahal saiki iki nggawe musik iku mek ijen tok ndek kamar ngadepi komputer wis dadi musik. Justru itu yang menyebabkan manusia menjadi lemah. Mergo kakean alat ya. Akhirnya dia tergantung kepada alat, akhirnya tidak ada dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi lebih kreatif. Jadi wis saiki ngene lah, umbah-umbah karo ono mesin cuci kan ono akibatnya to, Bu. Sampeyan ono mesin cuci dadi tambah sregep ta tambah keset. Tambah males. Begitu juga fasilitas apapun yang lain. Jadi yang penting Bapak, di sekolahan itu fasilitas harus diawasi, jangan sampai menurunkan etos kerjanya, jangan sampai menurunkan gairah berjuangnya, jangan sampai menurunkan kecerdasannya. Ini di semua bidang. Gitu loh. Zaman sampean sekolah biar numpak apa Pak sampean? Melaku rek. SD aku melaku kira-kira 5 kilo SD. SMP melaku ya 4 kilo lah. Selama SMA aku melaku iku ya 5-6 kilo lah di Jogja kono. Saiki arek-arek gak gelem melaku, Pak. Numpak sepeda isin saiki. Akhirnya kon gak duwe kepribadian, kon gak roh saktine wong melaku. Melaku iku apik rek. Kon nek melaku, kamu akan punya pengalaman batin yang luar biasa. Kamu akan dibiasakan untuk sehat, dibiasakan untuk berdisiplin. Nek kon saiki numpak motor lak karek ngene tok. Ya akhirnya Anda tidak punya daya juang. Jadi Pak, nyuwun sewu itu diantisipasi, berarti jangan sampai tambahnya alat atau teknologi mengurangi daya cipta mereka, mengurangi daya kreatif mereka, mengurangi kerja keras mereka. Memang kudu di manage semikian rupa. Itu yang pertama, yang soal teknologi. Yang kedua, tadi malam kita di UNER Pak. Ini pesantren, sekolah-sekolah Islam harus menyadari bahwa sekolahan modern itu ini Pak. Wong urip ku ana 3 Pak. Siji ngurusi apik ta elek. Nomor 2 ngurusi bener ta salah. Nomor 3 ngurusi indah ta gak indah atau enak ta gak enak. Ya. Jadi ana benar salah, baik buruk, indah dan jelek. Sekolahan modern itu Pak, dari barat, dari Eropa dan Amerika, itu gak ono urusane karo baik buruk.
Kurikulumnya enggak ngurusin itu. Enggak ada urusannya sama indah atau tidak indah, kecuali fakultas kesenian. Jadi sing diurus iku mek sepertelu, bener ta gak bener. Saiki nek kon ulangan di sekolahan, jawabannya iku bener ta salah apa baik dan buruk. Bener salah, urusannya bener karo salah. Nah, di aliyah kita, di SMK kita harus ada kelengkapan boyo apa carane oleh formulasikan. Harus ada kelengkapan di mana anak-anak itu kita biasakan untuk ngurusi 3 itu sekaligus. Karena bener nek gak apik ya mudarat. Apik nek gak bener mudarat. Iso kayak contoh rek, bener tapi gak apik. Ngene wis, nek ana wong diglok terus kalau ngomong glok nang diglok ngono. Bener tak gak? Bener tak gak anjane diglok. Tapi apik tak gak? Nah, jelas ya. Ana wong kepingin anaknya apik bermaksud baik juga dia kepada anaknya tapi melakukannya dengan memaksa. Bener tak gak? Nah, jadi baik, buruk, benar, salah, indah dan tidak indah kudu digawe satu komposisi, digawe satu perhitungan bersama. Nah, saya kira solusinya adalah bahwa harus ada kebijaksanaan sekolah untuk misalnya akhlak, Pak. Loh, anjane gak ono pelajaran akhlak, Pak. Anjane gak ono pelajaran nek biyen ono apa ya biyen budi pekerti saiki gak ono Saiki gak ono. Aja meneh kok krama inggil. Jadi menurut saya memang harus diurus secara ekstra, diperhatikan dan di-arrange atau disusun secara ekstra, agak lebih tinggi intensitasnya dibanding yang seharusnya. Jangkep para arek. Itu yang kedua. Jadi soal sopan santun dan budi pekerti. Aku njaluk ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama para wali murid, sing nomor 1 kudu ndidik anak iku wong tuane duduk sekolahan rek. Nek sampeyan nyerahno pasrah bongkoan nang sekolahan kok iki berarti saling jagakno lah anu iku. Yang tetap nomor 1 mendidik anak adalah ibu dan bapak. Di jam-jam tertentu disekolahkan gunanya tidak hanya untuk pendidikan tapi untuk sosialisasi, cek bergaul, cek membiasakan diri serawung karo sapa-sapa, cek duwe pengalaman di luar rumah. Ya, tapi ojo dipasrahno 100% dalam arti orang tua sama sekolahan harus kerjasama. Jadi selalu harus ada ya apa caranya Pak? Sekarang kan ada forum sekolah, ada forum komite sekolah dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa dipakai untuk wadah kerjasama antara sekolahan dengan orang tua murid. Ngoten. Gitu. Kira-kira ngono ya. Ngono ya. Sampai di sini ada pertanyaan, Bu. Ada bantahan atau tambahan dan seterusnya. Ayo saya mohon aktif, Bu. Iki sampean biasa dikai pengajian, berarti. Dadi ngrungokno ngono tok ya. Begitu ngono iku apa lagi lho ngene iki lho. Aku ya gumun karo pengajian sing teko nang pengajian wong sing wis apik-apik. Terus ngoten niku. Sing teko pengajian lak wong apik-apik ya. Sing pengajian iku kudune digawe wong elek-elek ya apa sih sampean niku. Nek sampean wis apik gak perlu pengajian wis apik kok. Lah kok pengajian niku rumuse sing kiyaine apik, jamaah ya kudu wong apik-apik. Lah gawe apa pengajian? Wong pengajian itu minadzulumati ila nur, ngerubah dadi wong sing gurung bener dadi bener lak ngono sih. Gurung apik dadi apik. Lah nek pengajian syaratnya kudu apik kabeh, pakaiane apik kabeh, putih-putih kabeh, alim-alim kabeh, terus gawe apa pengajian? Wong pengajian iki cocoke ya korak-korak ngene iki. Gitu. Pak Kapolsek, Pak Danramil sama dengan dalam politik, Pak. Kampanye Golkar sing teko wong Golkar lak goblok apa? Kampanye itu lak ngerayu toh, Pak. Kampanye itu ngerayu. Ngene lho rek, Golkar ku ngene melok ora ngono. Lho sing teko sapa? Wong Golkar dhewe lak goblok kan. Wis karo bojone kate turu njero kamar, bojone dilamar. Lak goblok. Lho wis dadi bojone kok dilamar. Kudune kampanye itu kepada orang yang bukan golongannya, betul enggak? Dakwah itu kepada bukan orang Islam, kan kudune ngono. Kalau sekarang ini bukan dakwah kita, ini islah dandani apa sing perlu didandani saiki iki. Duduk dakwah, sampean tak dakwah ya apa sampean? Wong sampean wis luwih apik timbangane aku. Sampean gak korupsi, gak jambret, paling pol petan karo ngrasani tangga. Pol niku men dosane nggih ya.
Oke. Jadi mudah-mudahan kita nyicil Pak. Nek lah arek kate lapo Pak. Nek bengi malam minggu terus lapo? Selawatan gak iso, tahlilan gak gelem, sinau rasa-rasen terus lapo menane gak balapan. Nggih ta mboten Pak? Kan begitu. Karena yang tua-tua juga tidak mengajarkan kita dia dan membiasakan dia untuk menikmati hal-hal lain. Karena orang kiai saja, ulama saja, ustadz saja selalu menyuruh berbuat baik. Siapa yang tertarik berbuat baik? Mulane ojo ngomong berbuat baik, ngomong ayo menikmati perbuatan baik. Nikmatilah perbuatan baik. Nomor 1 nikmati. Sembayang tapi ngersula. Wong kok ping 5 rek dino. Ya ta, sembayang ngersula, sekolah ngersula. Ya apa terusan kate menikmati? Maka beragamalah, beribadahlah dengan mencari betapa nikmatnya sholat itu, betapa nikmatnya puasa itu. Poso itu bangga. Dan pendapatan puasa secara batin wakeh, iso bangga, iso sehat, macam-macam. Kon bangga ndi? Geragas ta mangan didik. Luwih terhormat ndi? Ana panganan wakeh ruwoyokan, ana beberapa orang sing gamel royokan iku sing ngisi-sini sing royokan ta sing gak royokan. Lah itu kan masalah harga diri, masalah martabat. Nek wong poso berarti orang yang punya kehormatan sangat tinggi karena dia tidak meladeni kerakusan, tidak meladeni nafsu, keinginan dan seterusnya. Mulane Ramadan itu kita sambut dengan penghayatan yang setepat-tepatnya. Ngono ya Rek ya. Oke, muga-muga iki iso nambah-nambah didik ibu-ibu sepurone nek kadang rodok dukur, kadang aku gak ero ya apa sing cocok ya sampean kabeh. Pokoke aku disambati beberapa hal, aku jawabnya kayak ngono iku mangsa iso-isoku. Kira-kira ngono ya. Assalamualaikum, selamat datang di Peweling Ma'iyah. Berikut ini adalah cuplikan acara Sinau Bareng tahun 2017. Dan inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada salah satu penanya yang menanyakan tentang kemunduran zaman. Penanya mengungkapkan bahwa kisaran 30 tahun yang lalu, semasa ia masih muda, ilmu lebih bermanfaat dibanding pada zaman sekarang. Sekarang ini teknologi semakin bagus, tapi kenapa justru ilmunya tidak bermanfaat? Pertanyaan kedua adalah, menurut penanya, pendidikan sekarang ini hanya mengandalkan kepandaian, namun akhlak sangat terbelakang. Kemudian pertanyaan terakhir atau ketiga adalah, menurut penanya, insya Allah pendidikan bisa baik jika ketiga titik utama berjalan dengan seimbang, yakni sekolah, orang tua, dan siswa. Oleh karenanya, penanya meminta saran kepada Mbah Nun tentang hal tersebut. Kurang lebih itu inti dari pertanyaannya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman atau pointer dari respon jawaban yang Mbah Nun kemukakan. Poin yang pertama adalah, Mbah Nun ngendiko bahwa zaman sekarang ini sudah jauh lebih memudahkan dibanding zaman beliau dulu. Zaman beliau dulu masih sekolah, masih menggunakan alat tulis yang sederhana, berangkat sekolah dan beraktivitas masih menggunakan kaki alias berjalan, bahkan sepeda ontel kala itu masih tergolong jarang dan hanya sedikit yang memilikinya. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit mencontohkan musik, di mana kala itu alat untuk rekaman masih sangat sederhana dengan proses yang sulit dan panjang. Namun faktanya justru kala itu musisi-musisi sangat produktif. Contohnya Kus Plus
Grup band legendaris satu ini menurut BASF tercatat memiliki 953 lagu dan 89 album. Bisa kita bayangkan betapa produktifnya mereka, bahkan menurut berbagai sumber menyebut Koes Plus sebenarnya memiliki 1.500 lagu lebih. Data itu juga bukan karangan, karena faktanya dalam sebuah wawancara, salah satu personil Koes Plus yang masih hidup menyebut bahwa zaman awal-awal terbentuknya Koes Bersaudara, sebelum akhirnya menjadi Koes Plus, beliau mengungkapkan bahwa ada banyak lagu Koes Bersaudara yang tidak sempat terekam dan tercatat. Dan jika ditotalkan, angka 1.500 lagu lebih sepertinya tak berlebihan. Karena faktanya, yang tercatat oleh BASF adalah karya Koes Plus yang terdaftar secara resmi. Itu hanya lagu Koes Plus, belum lagi lagu Koes Bersaudara, dan bahkan setiap personil Koes Plus juga pernah meniti karir solo dan mereka memiliki album sendiri di luar dari band mereka. Bahkan, fakta yang akan lebih membuat kita tercengang adalah pada tahun 1974, Koes Plus tercatat dalam sejarah mampu merilis 22 album dalam 1 tahun atau rata-rata 2 album per bulan. Bayangkan, 22 album dalam 1 tahun, album lo itu bukan 22 single. Dalam sebuah wawancara pada program Sinduskup, Yo Kuswoyo bercerita, kalau Koes Plus sudah masuk studio, mereka akan terus-menerus fokus dan tak peduli hal lain selain sholat dan sejenak makan. Jadi misalkan kalau ada 20 lagu ya kita geber semua. Tutur Yok Kuswoyo, basis Koes Plus. Pak Yok sendiri juga mengungkapkan bahkan jika ditotalkan, sebenarnya lagu mereka mencapai ribuan. Dari bermacam-macam genre, mulai dari rock and roll, blues, jazz, pop, keroncong, Melayu, Jawa, Sunda, qasidah, Islami, lagu anak-anak, bahkan hingga album Natal. Yo Kuswoyo juga mengatakan hal tersebut menjadi salah satu penyebab keluarnya lagu berjudul Jemu, lagu yang menceritakan tentang kegigihan mereka dalam membuat karya. Dalam proses pembuatan lagu, biasanya masing-masing anggota Koes Plus membuatnya sendiri. Kemudian sesampainya di studio, mereka membagikannya dan saling mendengarkan. Lagu Koes Plus memang tidak ada matinya, terdengar sederhana, merakyat, namun mudah melejat. Satu lagunya yang sangat fenomenal adalah berjudul Kolam Susu. Basis Koes Plus itu bercerita bahwa lagu Kolam Susu terinspirasi dari turis Jerman yang tidak sengaja mereka temui. Turis itu mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki laut tetapi kolam susu yang luas. Ungkapan itu menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang sangat luar biasa. Begitulah sedikit gambaran tentang musisi-musisi dahulu kala yang sangat bertolak belakang dengan zaman sekarang. Di saat teknologi semakin memudahkan untuk bermusik, hasil yang dicapai justru jauh dari apa yang mampu dicapai orang dahulu. Poin selanjutnya, Mbah Nun menarik garis yang intinya adalah memang teknologi dapat lebih memudahkan manusia. Namun, jika kita menggunakan sudut pandang lain, sepertinya teknologilah yang justru akhirnya membuat manusia menjadi malas untuk berjuang. Sehingga beliau berpesan, hendaknya para guru menyadari bahwa adanya teknologi seharusnya membuat anak didik menjadi lebih produktif, bukan sebaliknya menjadi tergantungan terhadap teknologi dan menghilangkan potensi diri manusia. Intinya, Mbah Nun berpesan, jangan sampai adanya teknologi akhirnya membuat manusia menjadi malas untuk berjuang. Poin selanjutnya adalah respon jawaban dari Mbah Nun perihal hilangnya akhlak pada generasi sekarang.
Menurut Mbah Nun, hal itu diakibatkan karena memang generasi sekarang tak diperkenalkan dengan akhlak. Misalnya kalau zaman dulu ada mata pelajaran akidah akhlak, budi pekerti, dan sebagainya. Namun sekarang dihilangkan. Salah satunya adalah karena para petugas yang mengurusi pendidikan mungkin menganggap bahwa percuma mengajarkan mata pelajaran yang tidak diperlukan dalam ujian nasional. Selanjutnya, Mbah Nun menarik kepada apa yang manusia sekarang tuju. Menurut beliau, pendidikan yang ada di Indonesia sekarang mengacu kepada pendidikan modern. Dan pendidikan modern adalah adopsi dari Barat, Eropa, dan Amerika, di mana negara-negara itu notabene adalah negara yang tak berakhlak dan tak bermoral, sehingga wajar jika yang dihasilkan oleh pendidikan sekarang seperti begini ini. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit mencontohkan yang dianut oleh pendidikan modern. Jadi, pendidikan modern sekarang ini hanya ngurusi soal benar atau salah. Tidak pernah ngurusi baik, buruk, bahkan indah. Hal itu dicerminkan dengan soal ujian yang selalu hanya ada dua pilihan, yakni benar atau salah. Padahal seharusnya pendidikan itu harus mempertimbangkan baik, buruk, bijaksana, dan indah. Karena benar belum tentu baik dan baik belum tentu indah. Contohnya, kita memiliki teman yang pincang. Kemudian saat berpapasan kita panggil dia, "Cang, pincang, mau kemana?" Memang benar dia itu pincang, akan tetapi itu tidak baik. Selanjutnya, baik juga harus indah. Contohnya, kita melihat kemungkaran, kemudian kita menuding-nudingnya, bahkan menyesat-nyesatkan hingga mengkafir-kafirkannya, bahkan sampai ada yang memeranginya. Mungkin baik memerangi kemungkaran, namun itu tidak bijaksana, karena baik saja tidak cukup, tapi juga harus bijaksana. Dan bijaksana juga harus indah. Misalnya kita sebagai orang tua memaksakan anak untuk kebaikannya. Mungkin niatnya baik dan tujuannya juga bijak, ingin mengarahkan anak ke hal baik, akan tetapi memaksa anak itu tidak indah. Jadi bijaksana juga harus indah. Mungkin itu sedikit contoh hal yang tidak diperhatikan oleh pendidikan modern. Oleh karenanya, Mbah Nun menawarkan supaya anak didik diberi pemahaman hal-hal yang mendasar seperti begitu. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah respon jawaban dari Mbah Nun perihal 3 faktor terpenting dalam pendidikan, yakni orang tua, sekolah, dan murid. Jadi intinya, Mbah Nun menawarkan agar anak didik jangan hanya dipasrahkan sepenuhnya kepada sekolah. Akan tetapi, orang tua juga harus berperan karena peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah besar. Mbah Nun juga mengungkapkan bahwa anak itu disekolahkan justru supaya mereka belajar bersosialisasi dan berinteraksi. Jadi intinya, jangan sampai orang tua menyerahkan anak sepenuhnya kepada sekolah. Akan tetapi, antara sekolah dan orang tua harus saling bekerja sama dalam mendidik anak. Kurang lebih sebatas yang dapat kami tangkap. Berikut itulah sedikit gambaran dari respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja.
Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.